warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dan santri-santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala serta mendapatkan karunia rahmah dan inayahnya. Amin ya arhamar rahimin. Pertemuan dan perjumpaan ta'lim kita pada hari kali ini, hari yang insyaallah ke-27 dari bulan Ramadan yang agung, kita masih dipandu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam bab secara khusus membahas tentang fikih Ramadan dan fikih puasa. Pada perjumpaan majelis kita kali ini, kita akan membahas tentang bab baru, dan marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qada'us shaumi wa kaffaratuhu wa fidyatuh. Bab tentang membahas qada' shaum, membayar puasa, wa kaffaratuhu, dan juga denda-denda yang terkait dengan puasa. Kafarah ini lebih dimaknai denda yang berat. Kemudian wa fidyatuhu, dan juga fidyahnya atau denda yang ringannya. Kita nanti akan membahas 3 subtema ini secara berkesinambungan, dan kali ini insyaallah kita akan sampaikan subtema yang pertama, yaitu tentang qada'us shaumi, mengqadha atau membayar puasa yang kita tinggalkan. Bagaimana tata cara dan ketentuannya? Mari kita baca sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Yutarattabu 'alal iftari sab'atu umurin. Bagi orang-orang yang batal puasanya, yang baik karena dia dibolehkan meninggalkan puasa atau karena melanggar sehingga terjadi batal puasanya, itu paling tidak ada 7 hal yang harus dilaksanakan. Terutama dalam kaitan ini indal malikiyah, menurut pandangan mazhab Maliki. Meskipun pandangan mazhab-mazhab yang lainnya hampir sama, cuma ini kita ambil yang lebih lengkapnya. Apa 7 hal itu? Yang pertama adalah al-qada'u. Dia harus mengqadha, membayar puasa yang ditinggalkan sejumlah tentu hari-hari yang ia batal di dalamnya. Lalu yang kedua ada juga wal kafaratul kubra. Orang-orang tertentu dia membayar kafarah besar. Nanti kita jelaskan kapan orang yang batal puasa ini harus membayar kafarah atau denda yang besar. Wal kafaratus sughra, dan dia ada juga orang-orang tertentu yang karena dia tinggalkan puasa dia harus membayar denda yang kecil, awil fidyah, atau yang disebut dengan fidyah. Lalu wal imsaku, dan orang yang batal pun juga harus menahan meskipun dia sudah tidak berpuasa lagi, tapi tidak boleh kemudian seenaknya makan dan minum pada harinya, hari siangnya puasa itu, tapi dia harus menahan, tidak makan dan tidak minum pula sampai maghrib meskipun dia batal puasanya. Wa at-tatabu'u,
Dan juga ada nanti beberapa orang yang dalam kasus tertentu dia puasanya harus tatabu, berurutan, berlangsung secara berurutan puasa qadha yang ia jalankan itu tadi. Bahkan kemudian ada wal uqubah, ada juga hal-hal yang sifatnya bagi orang-orang tertentu mendapatkan dosa karena dia sengaja meninggalkan atau membatalkan puasanya, tidak ada uzur misalnya. Ada uqubah, ada dosa yang ada di dalam dirinya. Wa qat'un niyyah, ada juga orang-orang tertentu yang kemudian karena sesuatu hal dia harus menghentikan niat puasanya. Nanti kita akan lebih jelaskan kayak apa qat'un niyyah, misalnya kasus orang yang ketemu haid pada siang hari. Ya sudah, dia putuskan niatnya, selesaikan niat puasanya sampai di situ, karena tidak mungkin lagi dia harus melanjutkan puasa misalnya. Jadi ini beberapa hal yang wajib dan harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan atau batal puasanya. Tergantung kembali kasusnya, nanti dia meninggalkan puasa itu karena apa? Adakah dia qadha, adakah dia kafarah, adakah dia fidyah, atau nanti ada qadha dan kafarah, qadha dan fidyah dan seterusnya. Kita nanti akan bahas pada bab berikutnya. Nah, yang kedua kata para ulama menegaskan hukmul qadha'i. Bagaimana hukum mengqadha atau membayar puasa bagi orang yang meninggalkan atau batal puasanya itu tadi. Para ulama menyatakan yajibu bil ittifaq, wajib dengan ittifaq para ulama, dengan kesepakatan para ulama, al-qadha'u, membayar puasa ala man aftara, atas orang muslim yang berbuka yauman au aktsara, baik berbuka sehari atau lebih dari sehari, berbuka dalam mengertian batal puasanya, min ramadhana, dari hari-hari pada atau di dalam bulan Ramadan. Bi'udhrin, baik karena ada uzur, kal maradi seperti sakit, was safari bepergian, wal haidi haid, wa nahwihi dan atau semisalnya. Au bi ghairi udhrin, atau tanpa ada uzur, katarkin niyati amdan, seperti dia sengaja malamnya tidak ada niat sama sekali untuk berpuasa, atau sa'au sahwan, atau dia lupa berniat. Ini kan berarti dia batal, tetapi batalnya bukan atas dasar uzur yang dibenarkan oleh syariah. Dasarnya apa? Harus berkewajiban melaksanakan qadha puasa ini. Salah satunya adalah ayat atau firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Faman, maka siapa saja, kana minkum, yang ada di antara kamu sekalian, maridon, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib atasnya melaksanakan puasa pada hitungan seberapa banyak puasa yang ditinggalkan, fi ayyamin ukhor, pada hari-hari lain setelah bulan Ramadan. Ini hadis, ini Al-Quran jelas sekali mewajibkan siapapun yang meninggalkan puasa wajib mengqadha dan membayarnya pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, wa qalat Aisyah fi hadisin sabiq, berkata Sayyidah Aisyah sebagaimana disebutkan dalam hadis terdahulu, beliau menyatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat pernah Sayyidah Aisyah melakukan atau mendapati haid pada saat zamannya Rasul. Tentu pas saat-saat beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'is shaumi, maka orang-orang perempuan yang haid itu diperintah oleh Rasul, diperintah oleh syariat melaksanakan qadha puasanya, melaksanakan bayar puasanya sebagaimana jumlah yang ditinggalkan. Nah, di sini Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah, dinyatakan
wa ya'thamul muftiru bila udhrin. Orang yang batal atau berbuka puasa tanpa ada uzur itu mendapati dosa di hadapan Allah Ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin, siapa saja yang berbuka pada puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan keringanan yang dibenarkan oleh syariat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaqdihi saumud dahri kullu, tidak bisa menggantikan satu hari yang ia tinggalkan itu meskipun dia melakukan puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh selain bulan Ramadan untuk menggantikan pahala puasa pada 1 hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu tidak mencukupi, kata Rasulullah. Wa in shamahu, meskipun dia puasa 1 tahun penuh itu tadi. Itu artinya apa? Orang yang dengan sengaja tanpa ada uzur berbuka tidak puasa di bulan Ramadan, dia mendapati dosa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para pemirsa sekalian, Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah wa waktu qada'i Ramadan. Kapan sih waktu mengqada atau membayar puasa yang dia tinggalkan ini? Dinyatakan oleh mu'allif di sini, ma ba'da intihaihi ila maji'i Ramadanil muqbil. Waktu qada itu adalah terbentang luas sejak selesainya bulan Ramadan sampai masuknya bulan Ramadan berikutnya. Jadi itu waktunya. Artinya bulan Syawal sampai ke bulan Sya'ban masih dimungkinkan. Tetapi di sini disebutkan wa yundabu ta'jilul qada'i ibra'un lidhimmah wa musara'atin ila isqatil wajib. Dianjurkan sekali, disunahkan sekali untuk menyegerakan mengqadha dan membayar puasa yang ditinggalkan tadi, puasa Ramadan yang ditinggalkan tadi. Kenapa? Ibra'an lidhimmah, supaya dia terbebas dari tanggungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensegerakan dirinya untuk memenuhi kewajiban yang ia tinggalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang wajib dan penting bagi kita. Jangan sampai mereka-mereka yang tidak puasa di Ramadan lalu kemudian sampai Ramadannya tidak lagi berkesempatan untuk membayarnya karena waktunya sudah habis. Para ulama menyatakan kalaulah terjadi itu dia dapat kafarahnya, dapat dendanya. Meskipun ada yang lain menyatakan tidak apa-apa. Tetapi betapapun jumhur ulama menyatakan sangat dianjurkan orang yang meninggalkan puasa baik karena uzur yang dibenarkan syariah ataupun yang tidak ada uzur untuk segera mengqadha, membayar puasa sejumlah yang ia tinggalkan sebelum Ramadan berikutnya dia temui. Semakin cepat semakin baik untuk membebaskan tanggungan dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah saya kira para ulama juga ada yang menegaskan tatabu' itu memang disunnahkan untuk menyegerakan dengan berkesinambungan, meskipun ini tidak wajib. Artinya misalnya meninggalkan puasa sejumlah 5 hari, ini sebaiknya 5 hari itu dilakukan secara berkelanjutan sebaiknya, tetapi boleh juga dilakukan secara terpisah. Misalnya berkesempatan 1 hari, berikutnya 2 hari, berikutnya baru 3 hari misalnya, atau 1 hari minggu berikutnya, 1 hari bulan berikutnya. Itu dimungkinkan dan dibenarkan pula oleh para ulama. Bapak Ibu para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah kita akan berlanjut lagi masih dalam bab yang sama. Semoga Allah merahmati, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.